Langkah ketiga, setting pencahayaan. Ingat, kamera tidak merekam objek, kamera merekam cahaya yang memantul dari objek. Jadi, posisi lampu Anda menentukan bentuk produk Anda. Jika Anda di indoor, kita mainkan arahnya. Opsi standar, pasang softbox di sisi kiri dan kanan. Tapi ingat, bedakan kekuatannya agar foto tidak rata, flat. Opsi pro, jika produk Anda parfum, minuman, atau botol kaca, taruh satu lampu di belakang samping, backside. Cahaya dari belakang akan menembus cairan, membuat produk terlihat bersinar dan transparan. Ini yang disebut glowing effect. Jika Anda di outdoor, matahari adalah key light Anda. Posisikan produk agar cahaya matahari datang dari samping atau serong belakang, jangan dari depan wajah. Lalu, lihat bayangan gelap di sisi lainnya, itu musuh kita. Gunakan reflektor, kertas putih atau karton di sisi gelap itu. Pantulkan cahaya matahari balik ke produk. Ini adalah teknik mengisi bayangan, fill light, agar detail produk tetap terlihat meski melawan matahari. Geser lampu Anda sentimeter demi sentimeter. Perubahan kecil jarak bisa mengubah mood foto secara total. Langkah keempat, pengaturan kamera. Masuk ke kokpit kamera Anda. Kita akan mengatur 3 pilar utama yang disebut segitiga exposure. Pertama, ISO. Kunci di angka 100 sampai 400. Anggap ISO ini sebagai sensitivitas. Semakin rendah angkanya, semakin bersih gambarnya. Jika Anda menaikkan ISO terlalu tinggi, foto akan penuh bintik-bintik pasir atau noise. Untuk produk, kita mau kualitas murni, jadi jagalah ISO serendah mungkin. Kedua, aperture atau bukaan. Ini menentukan gaya foto Anda. Pilih angka kecil, f2.8, jika Anda ingin latar belakang yang blur, bokeh, dan fokus hanya pada satu titik. Pilih angka sedang, f5.6, jika Anda ingin lebih banyak bagian produk yang tajam dari depan sampai belakang. Ingat, angka kecil maka blur banyak, angka besar maka fokus luas. Ketiga, shutter speed. Karena ISO kita rendah dan aperture kita kunci, shutter speed bertugas menyeimbangkan cahaya. Lihat layar Anda. Jika gelap, perlambat shutter speed-nya, misal ke 1/60 atau 1/10 detik. Konsekuensinya, kamera butuh waktu lebih lama menyerap cahaya. Disinilah tripod menjadi penyelamat. Tanpa tripod di kecepatan lambat, foto Anda pasti goyang. Seimbangkan ketiga angka ini sampai indikator cahaya di layar berada tepat di tengah. Kamera sudah siap. Sekarang, mari kita bicara soal rasa. Langkah kelima, komposisi dan styling. Sebuah produk yang bagus bisa terlihat membosankan jika ditaruh sembarangan. Kita harus menatanya. Pertama, aktifkan grid di layar kamera Anda. Gunakan aturan sepertiga, rule of thirds. Jangan selalu menaruh objek mati-matian di tengah. Coba geser ke persimpangan garis sepertiga. Ini memberi ruang napas bagi mata audiens, atau ruang kosong, negative space, untuk tempat menaruh teks promo nanti. Kedua, pilih sudut pengambilan Anda dengan sadar. Gunakan eye level sejajar mata jika ingin produk terlihat gagah dan monumental. Gunakan 45 derajat jika ini makanan, minuman. Ini adalah sudut pandang orang lapar yang mau makan. Gunakan top view dari atas untuk menyusun pola yang rapi, flat lay, cocok untuk feed Instagram yang estetik. Ketiga, styling. Sebarkan biji kopi secara acak tapi terencana untuk memberi konteks. Jika berani, tambahkan uap buatan agar terlihat panas. Perhatikan juga tekstur meja. Kayu kasar memberi kesan rustik, marmer memberi kesan mewah. Setiap elemen yang masuk ke dalam frame harus punya alasan. Jika tidak mendukung cerita, buang. Sekarang, atur komposisi Anda. Geser sedikit ke kiri, putar sedikit ke kanan. Cari keseimbangan terbaik. Jika Anda masih ragu apakah alat sederhana bisa menghasilkan foto premium, lihat studi kasus ini. Ini adalah contoh nyata dari kreator konten UMKM F&B. Dia tidak punya studio besar, dia hanya punya sudut ruangan, HP, dan kreativitas. Mari kita bedah resep visualnya. Dia menggabungkan meja kayu, nuansa hangat alam, dengan dinding semen, nuansa dingin industrial. Kontras antara hangat dan dingin inilah yang menciptakan look kopi kekinian yang modern. Untuk pencahayaan, dia cerdas. Dia menaruh produk di dekat jendela sebagai cahaya utama. Lalu dia menggunakan styrofoam putih di sisi gelapnya agar tidak ada detail yang hilang. Dan ring light hanya dipakai sebagai penguat detail, fill light, atau untuk memberikan kilauan di es batu. Hasilnya, foto terlihat mahal, tapi dampak sebenarnya ada di angka bisnis. Saat foto ini di-upload ke Instagram dan Shopee, engagement naik drastis. Orang berhenti scrolling karena fotonya menggugah selera. Dari mata turun ke hati, lalu turun ke keranjang belanja. Rumusnya sudah terbukti, sekarang giliran Anda menirunya. Kita telah sampai di penghujung sesi. Satu hal yang harus Anda bawa pulang hari ini, memotret dengan pencahayaan dan pengaturan yang tepat bukan lagi skill tambahan, melainkan keterampilan wajib. Di era digital, konsumen tidak menyentuh produk Anda, mereka menyentuh foto Anda. Kita sudah belajar bahwa pencahayaan adalah nyawa, latar belakang adalah konteks.
dan komposisi adalah peta yang memandu mata audiens. Ketiga elemen ini, jika digabungkan dengan benar, akan mengubah foto amatir menjadi foto yang profesional dan estetik. Tapi ingat, tujuan akhir kita bukan sekadar estetik. Tujuan akhirnya adalah daya tarik konsumen. Visual yang kuat membangun kepercayaan. Kepercayaan melahirkan transaksi. Praktikum hari ini adalah langkah awal Anda untuk mengubah followers menjadi buyers. Jangan biarkan ilmu ini mengendap di catatan. Ambil kamera Anda, atur cahayanya, dan mulailah berkarya. Terima kasih dan selamat menciptakan visual yang menjual.